Nah, materi sekarang itu lebih ke apa hayo? Ada yang tahu? Pokoknya materi yang 3 minggu yang lalu bahas momentum. Materi yang kedua bahas mengenai mindset atau pola pikir. Materi yang ketiga penyamaan sudut pandang. Nah ini yang keempat. Yang keempat ini yang mungkin bisa merangkum jadi Bapak Ibu semua nih. Atau lebih tepatnya lebih memahami arti hidup. Asik. Ya lebih paham lagi, lebih tahu lagi. Intinya gini. Sekarang materi sekarang kita ini lebih ke episode kehidupan Bapak Ibu. Atau lebih mengenali diri sendiri. Karena banyak ya yang bicara sebelum kita mengenali orang lain, kenalilah diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengenali diri sendiri, maka kita tidak mengenal Tuhan kita. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar itu ya. Nah nih yang ibu-ibu yang sering nonton drama Korea atau film apa yang di TV-TV itu tuh sinetron-sinetron. Oke. Ada setiap setiap nonton itu tiap hari pasti ada episode. Episode 1, episode 2, episode 3, betul ya? Sampai Anda juga ini film kadang kan waktu dulu tuh waktu zaman saya ada film namanya judulnya tuh Tersanjung. Nggak tahu berapa abad itu film. Ditonton mulu itu berapa puluh episode. Nah, itu kalau kita ngomongin film. Sekarang lebih serius. Sekarang materi kita ini soal episode. Nah, episode sekarang itu soal mengenali dari diri sendiri. Atau memahami atau lebih menggali siapa diri kita yang sebenarnya. Oh, diri kita misalkan Teddy, diri saya Restu. Enggak, tapi lebih memahami, lebih mengenal. Karena gini ya, Pak. Anda udah paham nih kemarin ya teori-teori dari pemahaman dari ilmu-ilmunya. Sekarang saya akan bahas mengenali atau lebih mengenal diri sendiri. Semakin Anda lebih mengenal diri sendiri, semakin Anda memahami diri sendiri, itulah yang akan membuat Anda jauh lebih cepat lagi nanti. Sampai akhir tahun ini Anda nggak akan ada yang manja-manja, nggak akan ada yang playa-playa jalaninya, nggak ada yang prospeknya kayak Putri Solo mungkin yang pelan-pelan yang apa enggak. Itu lebih ngabret lagi, lebih serius lagi. Kalau Anda paham dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Oke. Nah, mengenai episode sekarang gini, biar Anda lebih kenal aja, biar Anda lebih tahu sama diri kita, sama diri sendiri. Setiap kehidupan itu pasti dibagi beberapa episode, ya. Dan kita yang berkumpul di sini itu mungkin kita sudah melalui episode-episode kita kehidupan. Dari kehidupan kita dari pertama kita lahir, betul ya, sampai hari kita sampai malam ini, betul. Sekarang gini Bapak Ibu. Nah, di kehidupan kita ini dibagi jadi 3 episode. Ya, episode yang pertama. Mungkin episode yang pertama ini umur 0 sampai umur 20 tahun. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada nih ya, yang under 20 tahun, mungkin ada nih yang ikut Zoom sekarang. Oke, nah, kenapa Pak kita dibagi 3 episode? Contoh gini lah. Karena kita ini makhluk akhir zaman, betul ya, setuju ya. Karena kita ini rata-rata di umur manusia zaman sekarang itu sampai umur 60 tahun. Rata-rata ya. Tapi kan Pak tetangga saya ada yang 70 tahun. Orang tua saya, nenek saya ada yang 80 tahun. Mungkin ada yang 90 tahun. Nah, kan Anda sekarang udah mulai tahu ya kalau lebih dari 60 tahun, alhamdulillah kita dikasih bonus sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Setuju ya? Bonus untuk menikmati hidup dia sampai akhir hayat. Oke. Kita ambil pukul ratanya sampai 60. Nah, berarti kalau kita umur 0 sampai 60, kalau dibagi 3, berarti ada 0 sampai umur 20 tahun itu episode yang pertama.
Umur 21 tahun sampai umur 40 tahun itu episode yang kedua. Umur 41 sampai umur 60 tahun itu episode yang ketiga. Nah, sekarang saya akan ngajak Bapak Ibu membahas dulu soal episode yang pertama. Umur 0 sampai umur 20 tahun. Coba Anda ingat-ingat lagi ketika Bapak Ibu atau teman-teman di umur 0 sampai 20 tahun. Oke. Pertanyaan saya, apa yang telah Anda bisa banggakan selama 20 tahun episode pertama? Ya, apa nih yang bisa Anda banggakan, apa yang bisa Anda persembahkan atau di umur atau di episode yang pertama? Oke, atau enggak sifat apa yang Anda pertahankan di episode pertama? Ya, atau enggak apa nih kejelekan Anda selama umur tersebut atau dosa apa yang telah Anda perbuat? Oke. Nah, sekarang gini. Mungkin rata-rata nih yang ikut Zoom sekarang episode pertama udah kita lalui. Termasuk saya juga udah saya lalui episode yang pertama ya. Oke, sekarang kita bahas nih, ada di sini yang udah melalui di episode yang kedua atau umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. Umur 21 tahun sampai umur 40 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya hal yang sama. Apa yang telah Bapak Ibu berikan? Apa yang telah Bapak Ibu persembahkan? Apa yang bisa Anda banggakan? Ya, oke. Setelah itu saya tanya, sifat apa yang gak mau Anda rubah di episode kedua? Karena gini, di episode pertama, kalau Anda tidak mau merubah, maka episode kedua sama. Ya, pasti sama. Nasibnya sama. Sekarang saya tanya, kerasa nggak melewati episode pertama 0 sampai 20 tahun? Jujur saya nggak kerasa. Tentu umur saya udah sekarang. Dan waktu itu singkat, cepat. Ya, kita nggak tahu, nggak kerasa karena kita menikmati menjalani kehidupan. Ketika kita tahu, oh iya ya, saya ngajak Bapak Ibu karena malam-malam sekarang buat merenung ada biar lebih paham. Oh iya, nggak kerasa dan sekarang nggak kerasa juga. Bentar lagi mau penghujung tahun, mau sebulan setengah lagi, kurang lebih 45 hari lagi, H-45 hari lagi, kita udah mau sampai akhir tahun. Nggak kerasa. Ini 20 tahun aja kita melewati hidup nggak kerasa. Sekarang umur saya 37, 38. Sebentar lagi 40 dan sebentar lagi saya masuk episode yang ketiga. Dan saya nggak kerasa. Kadang gini aja kalau Anda perhatikan. Saya masih ingat ketika anak saya lahir. Tapi sekarang ya Allah udah pakai seragam. Udah bisa diajak berbincang. Udah bisa diajak curhat. Udah bisa diajak ngobrol. Perasaan baru kemarin lahiran. Cepet banget gitu. Itulah waktu. Terus saya mikir. Apa nih yang belum saya persembahkan? Apa yang belum saya kasih perbuat? Selama di kehidupan itu. Ya, atau enggak kita masih senang sama hidup kita, atau enggak kita masih bangga dengan kehidupan kita, atau enggak kadang kita tahu gitu, kita menyadari apa kekurangan kita. Saya mah Pak selama 20 tahun, 0 sampai 20 tahun tuh saya tuh suka malas-malasan, saya tuh orangnya manja. Apapun yang saya minta, saya selalu dikasih sama orang tua. Mungkin ada yang seperti itu. Ya alhamdulillah kalau orang tua kitanya kaya. Kalau orang tua kitanya warisannya banyak. Tapi kan nggak enak juga kalau kita punya rumah hasil warisan. Betul ya? Kalau saya nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Dari lahir
Kayak ketika bapak ada, alhamdulillah. Tapi ketika bapak saya meninggal, umur saya kelas 3 SD dulu, mau nggak mau harus berjuang. Saya SMP aja udah jualan. SMP aja ke sekolah saya jalan kaki. Orang lain udah punya motor, saya jalan kaki. Karena mungkin mental itulah yang membuat saya bisa seperti ini. Kalau dulu di mentalnya digembleng, betul ya, nggak dibuat manja, betul ya, nggak dibuat apa-apa, serba apa-apa minta. Dan kasus ini mungkin terjadi bagi orang-orang atau kaum-kaum milenial zaman sekarang. Karena manjanya dia, oke ya, karena mungkin didikan dulunya, dan terancam juga, terancam susah punya rumah di zaman sekarang. Kenapa susah punya rumah di zaman sekarang? Karena orang lain mikir gini, rata-rata orang lain mikir, kerja punya rumah, sedangkan rumah zaman sekarang harganya di atas 1 miliar. Tuh ya, ada apa di kampung saya 500 juta? Alhamdulillah kalau masih bisa yang 500 juta. Kalau di saya di Bandung yang layak itu di atas 1 M baru layak. Rumah yang layak. Perumahan di bawah aja ya. Di daerah saya itu cuman kecil, cuman ukuran hanya 100 meter persegi aja 1,2 miliar. Kecil gitu kan. Ya. Dan itu terancamnya kenapa saya bilang terancam? Harga segitu dengan penghasilan saya dulu ya, sebelum saya tahu mengenai riba, saya pernah lihat-lihat KPR, harga 1 miliar aja KPR-nya 8 jutaan lah cicilannya tiap bulan. Itu baru rumah doang. Kalau misalkan suami istri anggaplah kerja, punya gaji di atas 20 juta. Suaminya 10 juta, istrinya 10 juta. Buat dapat mobil aja sama rumah susah kalau hanya sekedar nyicil. Cicilan mobil 5 juta, cicilan rumah 7 juta, udah 12 juta. Lebih dari 30% dari penghasilan. Kadang kan nggak akan bisa kan di ACC. Itu juga kalau gaji 10 juta tuh kalau besar. Kalau kita aja punya jabatan di kerjaan sana. Kalau kitanya misalkan menjabat sesuatu, entah itu supervisor, manajer, atau yang lain-lain. Bisa dapat gaji di atas 10 juta. Ya, sekarang makanya kenapa Bapak Ibu bisa bergabung di sini karena pengen dapat mobil dan rumahnya secara cash. Betul ya? Tapi kita ngebalik lagi sama faktor tadi, episode tadi, saya mengajak Bapak Ibu biar kita lebih berpikir dan lebih mengenal. Oh, saya ini orangnya susah diatur nih selama 20 tahun kemarin. Saya ini orangnya gampang marah. Saya ini orangnya gampang pundungan. Kalau pundungan tuh dikit-dikit pundung. Ya, ada orang ngomong disangkanya ke dia atau baper lah. Kalau bahasa kerennya sekarang baper. Nah, sekarang di episode yang kedua mungkin umur 21 tahun sampai 40 tahun, Anda mau rubah nggak sifat itu? Manjanya, pundungannya, bapernya, susah diaturnya, idealisnya. Kalau Anda tidak mau rubah, maka episode yang pertama itu sama dengan episode yang kedua. Pasti. Ya. Karena gini Bapak Ibu. Kalau kita hidup hanya sekedar buat cari makan. Ya, kita nggak usah mati-matian, kita nggak usah kerja keras, kita nggak usah capek-capean. Tuhan pasti ngasih rezeki. Karena Tuhan kita ini maha baik. Nggak mungkin ngasih sengsara sama umatnya kalau hanya sekedar buat ngasih makan. Nggak usah berjuang. Pasti dikasih rezekinya. Karena di Al-Quran juga ada ya. Ya, maka dikasih beserta rezekinya. Kalau hanya sekedar hidup pasti dikasih. Ya kan, ada juga yang nanya tuh ngapain sih lu ikut bisnis? Ngapain sih lu sampai capek-capek jalanin bisnis kayak gituan? Kan Tuhan udah kasih rezekinya. Emang betul, Tuhan ngasih rezekinya. Tapi Tuhan juga memerintahkan kalau kita mau merubah, kalau kita pengen kaya, kitanya harus berusaha. Karena kan ada, Allah tidak mungkin merubah nasib kalau kaumnya sendiri tidak mau merubahnya. Ketika kaum itu tidak mau merubahnya, maka kaum-kaum penerusnya pun tidak akan berubah nasibnya. Ya kan?
saya ambil gitu kan kata-kata itu, ayat itu. Oh iya juga, Allah ini nggak akan merubah nasib saya kalau saya tidak mau merubah. Maka di episode yang kedua saya harus mau merubah. Dulu negatif, sekarang mulai positif. Dulu nggak pernah sholat, sekarang jadi mulai sholat. Kayak dulu nggak baik, sekarang jadi baik. Kayak dulu orangnya idealis, sekarang udah mau mulai mendengarkan orang lain. Udah mau belajar, ya kan? Udah mau apa namanya, kalau ada orang tuh ramah sama orang. Dulu kadang kalau sama orang juga, siapa sih dia nggak kenal ini? Ah, kan sama tetangga aja nggak mau kenal, nggak mau apa. Nah itu dulu. Sekarang episode sekarang saya harus berubah. Saya nggak mau nasibnya sama-sama episode yang pertama. Nasib saya nggak mau sama. Berarti saya harus mau merubah. Merubah dari pola pikir saya, merubah dari sikap saya, merubah dari keimanan atau kejiwaan saya. Dulu sombong, kadang kan, sekarang mulai nggak mau niatin gitu Bapak Ibu. Nah apalagi kita lagi di episode akhir atau episode 3. Mungkin Bapak Ibu di sini udah ada nih episode 3, 40 tahun, 41 tahun sampai umur 60 tahun. Kalau di episode 3 kita tidak merubah nih. Episode pertama tidak berubah, kedua tidak berubah, 3. Apa bedanya sama episode pertama yang kedua? Tidak mau merubah dari segi pola pikir kita, tidak mau merubah dari sikap kita. Kadang gini, kita ini menyadari kelemahan kita itu apa. Saya ini orangnya malas, dia tuh tahu bahwa dia tuh malas. Kenapa masih mempertahankan kemalasan? Saya tuh orangnya nggak mau, kalau belajar saya susah. Udah tahu dia tuh kelemahan dia tuh susah buat belajar. Kenapa tidak mau berubah? Saya tuh orangnya Pak tidak percaya diri. Dia tahu dia tuh tidak percaya diri. Kenapa tidak berubah di episode berikutnya? Pak saya ini pemalu. Udah tahu dia pemalu. Kenapa tidak mau merubah? Karena semua orang pasti bisa merubah. Nggak mungkin nggak bisa. Tergantung dari dalam dirinya. Karena sehebat apapun, orang ngasih pemahaman, motivator sekelas apapun, ngasih pemahaman sama Anda, tapi kalau dalam dirinya tidak mau merubah, ya sama aja. Sekarang kendaraan kita udah bagus PTBS. Produk-produk kita udah jelas lah. Ya, kesaksiannya udah bagus ya. Saya jarang apalah nggak pernah dengar kejelekan dari produk tersebut. Ditambah leader dan grup support system SSB ini udah terbukti. Mungkin Anda pernah dengar nih Bapak Kapten Nurholis berbicara ya di YouTube-nya Kang Dani, Anda tonton. Apa yang beliau katakan, beruntunglah Anda yang bergabung di PTBS dan berada di grup yang tepat. Perusahaan bagus, grup bagus, leader Andanya soleh-soleh semua. Ketika Anda tidak sukses, berarti ada yang salah dari dalam diri. Nah, coba Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu buat merenung. Nih di episode apalagi yang episode akhir nih, tolong rubah. Yang tadinya marah, suka apa-apa marah, suka-suka kesalan. Kadang ada juga, saya pernah punya mitra. Maaf ya, dulunya dia debt collector. Saya pernah minta. Jadi ketika dia presentasi, dia nggak sabaran. Wah si anjing manis. Maaf ya, bukan ini, dia kasar. Lamun bumaji gua kali itu, wah sampai ada yang pernah sempat ada yang dipukul juga gara-gara ngehina PTBS dia pukul. Nggak bisa seperti itu jalaninya. Ya, jadi sifat dia dibawa ke sini, sifat jeleknya nggak bisa. Perusahaan kita udah bagus. Ya, grup kita udah bagus. Jangan kita cemari sama hal-hal yang nggak baik juga. Atau enggak kita punya sifat-sifat jelek. Apa orang lain apa ngambil prospekan orang lain, kita ambil lagi ngapain? Udah jangan usah pakai cara-cara yang lain. Ya, PTBS jujur aja bisa sukses, ngapain nggak pakai jujur?
Ya kita ngomong sama orang lain, misalkan udah gabung ke kita aja, lu gabung berapa, saya gabung priority, kamu priority ya. Padahal dia gabung sepaket, ngapain gak jujur? Jujur aja apa adanya. Kalau dia mau ngambil priority, pasti priority walaupun Anda ngambil satu paket. Walaupun Anda agak berat ngomongnya. Karena malu. Nyuruh orang priority tapi dirinya segabung satu paket. Tapi jujur aja apa adanya. Ya, jadi nggak usah pakai cara-cara yang lain. Tolonglah episode sekarang kita masukin babak episode kedua. Saya pokoknya 2 tahun ke depan saya harus punya aset. Sebelum saya umur 40, ini kalau saya ya, saya cerita sama Bapak Ibu, saya udah diniatin. Saya pasti mati-matian 2 tahun ke depan. Sampai umur 40 nih, bentar lagi mau 40. Saya harus mati-matian, harus gila-gilaan. Harus sampai punya aset di situ. Ya, minimal saya harus punya kontrakan. Tanah harus ada. Kenapa? Karena saya cintai anak-anak saya. Cintai istri juga kan. Oke, saya nggak mau nasib saya yang dulu sama nih kalamin sama anak saya sekarang. Ya, nggak punya aset, nggak punya harta, nggak punya apa yang bisa diwariskan. Saya pengen nih ngasih nih hal-hal yang terbaik gitu. Makanya di umur 40 tahun ini harus mati-matian. Harus gila-gilaan nih. Kalau Anda tahu kemarin kan Pak Resu udah kesinilah, udah kesanalah, udah kemana lah. Bahkan sebenarnya sekarang jadwalnya lagi mau sama Kang Dodi ke Ciamis, ke Pangandaran. Itu kan mau pemitraan di sana. Tapi karena saya ada janji juga, akhirnya saya beda. Paling nanti hari Sabtu mungkin ya, bagi yang Sukabumi, saya mau ke Sukabumi itu hari Sabtu. Hari Minggunya lanjut ke Cianjur. Boleh nih punya mitra Sukabumi, Cianjur, boleh dirapatkan nanti. Hubungi aja leader-leader Anda ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu, yuk kenali diri kita per episodenya. Episode yang pertama, buang jauh-jauh. Yang penting saya minta Anda ini bukan buat ngomongin masa lalu, bukan. Tapi biar Anda belajar dari masa lalu. Bukan membahas yang sudah-sudah, enggak, belajar. Nah, masa sekarang yang Anda perbuat di masa lalu, yang jelek-jeleknya, yang kurang baiknya, Anda buang. Dulu tidak percaya diri, sekarang mulai belajar. Belajar ya. Dulu baperan, sekarang mulai belajar. Dulu idealis, sekarang belajar jadi enggak idealis. Dulu sok pinter, sok apa, sekarang mulai belajar. Dulu saya bos itu kan dulu. Sekarang belajar. Ya, jadi yang lebih baik. Dulu sering ngelawan sama orang tuanya, nggak pernah hormat sama orang tuanya. Belajar sekarang. Ya, karena moto berkah ribanya harus kita pakai, Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar go berkah, no riba. Ya, berkah tuh dalam kehidupan. Ya, saya pun tidak apa yang Anda bayangkan Pak Resu ini baik, sopan. Enggak, saya tuh banyak kekurangannya. Tapi alhamdulillah kekurangan saya ditutupi sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kejelekan saya mungkin aib saya gitu. Dan saya itu pengen ngerubah. Ya, episode kedua nih saya sekarang. Harus benar-benar dirubah. Dari pola pikir saya harus dirubah. Dari sifat jelek saya harus dirubah. Oke. Dari semuanya harus dirubah jadi lebih baik. Tindakannya dulu mah ketika gabung gak benar, sekarang mulai berubah. Gabungnya, prospeknya, presentasinya, belajarnya. Nah, apalagi di Anda kalau misalkan di episode akhir. Umur 41 tahun sampai umur 60 tahun. Ini yang harus Anda rubah. Karena emang berat. Untuk merubah 40, 60 emang berat. Karena udah jadi karakter. Karena udah mendarah daging. Tapi apa salahnya kita belajar. Ya, dulu mungkin Anda ya gampang marah, sedikit-sedikit ada orang yang ngomong apa Anda ajak berantem mungkin. Mungkin ibu-ibu ya yang sering julid-julid, ngomongin orang lain, ngomongin tetangga, ngomongin keluarga, mulailah berubah. Walaupun emang susah, tapi belajar jadi yang lebih baik.
Ya, insya Allah Anda lebih cepat banget suksesnya ketika Anda mengenal diri Anda. Pasti itu. Kenapa? Saya sering sampaikan. Pak, kenapa rezeki saya nggak kayak Kang Dani? Kenapa rezeki saya tidak kayak Kang Isan? Bisa nggak saya seperti itu? Bisa nggak rezeki saya kayak founder-founder? Kang Dodi, Kang Agus Rahmat sekarang. Kang Agus Rahmat aja kalau Anda lihat di YouTube-nya itu rumahnya gede banget kata saya. Dari kamar ke kamar mandi aja harus naik beca itu. Saking gedenya. Lebih dari 2 miliar beliau bangun rumahnya. Ya. Nah, bisa nggak Pak rezeki saya seperti para founder, para leader? Saya bisa katakan bisa kalau Anda udah mulai mengenal dan mau merubah episode demi episode. Ya, Anda rubah Bapak Ibu. Kenapa? Ada cerita mungkin Anda tahu, sering saya sampaikan. Tapi kadang orang cuma hanya sekedar tahu tapi tidak memahami percuma. Contoh, kalau Anda lihat sungai, ya sering saya sampaikan. Ketika lihat sungai, aliran airnya itu begitu deras. Si sungai itu. Nah, pertanyaan saya sama Bapak Ibu, kalau misalkan yang tadinya aliran sungai itu deras, airnya kencang, tiba-tiba airnya nggak ngalir. Yang mau bantu jawab silakan jawab. Apa penyebabnya kenapa air sungai nggak ngalir? Ada yang tahu jawabannya? Kalau Anda lihat sungai nih, tuh air itu deras. Tiba-tiba airnya nggak ngalir. Pasti ada penghambatnya. Nah, pertanyaan saya, apa yang menghambat? Kenapa air sungai nggak ngalir? Ada yang tahu nggak jawabannya? Boleh bantu jawab. Banyak sampah, Kundarti. Mental block, batu, air sungai ke mental block. Mempet sampah. Wah, maaf nih. Habis baterai sebentar. Oke, sip. Banyak sampah, betul. Batu dan sampah, Kang Teddy. SB Team Everyone. Banyak sampah, Pak Edi Permono. Nggak ada sumbernya lagi, Pak. Bukan. Kan sumber air sungai itu langsung dari mata air ya. Tersumbat. Banyak sampah karena mampet, betul. Yulia tersumbat. Tebing sungainya longsor, Coach, betul. Oke. Jawabannya betul. Mantap. Intinya Bapak Ibu, kalau kita tahu, misalkan air sungai nih, oke, kencang, tahu-tahu nggak ngalir. Apa nih penyebabnya? Penyebabnya salah satunya betul tadi karena banyak sampah. Mungkin buang sampah sembarangan sehingga membuat air jadi tidak lancar. Yang kedua betul tadi karena ada batu, karena ada longsoran batu atau apa yang membuat air jadi tidak lancar. Dan yang ketiga karena lumpur yang membuat air tidak lancar. Coba kalau sampahnya diambil, dibuang, batunya diangkat, dibuang, lumpurnya diangkat, dibuang. Insya Allah air sungainya kembali lancar. Nah, analogi itu menganalogikan sama badan kita, sama tubuh kita, Bapak Ibu. Kenapa rezeki kita nggak lancar seperti rezekinya orang lain? Ya, karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Yang pertama, karena sampah. Sampah ini apa? Pikiran negatif kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kita selalu berpikir negatif, buang pikiran negatifnya. Yang kedua karena batu. Apa itu batu? Hati keras kita. Ya, buang Bapak Ibu hati kerasnya juga. Yang ketiga karena lumpur. Apa itu lumpur? Karena masa lalu kita. Anda selalu membanggakan masa lalu Anda. Anda selalu mengomong-ngomongkan masa lalu Anda. Selalu membahas masa lalu. Coba kalau Anda hilangkan sampah Anda. Hilangkan batunya. Hilangkan lumpurnya.
Pikirannya jadi positif. Hatinya seluas samudra. Gak pernah ngomongin masa lalu, selalu memikirkan masa depan. Insya Allah rezeki Anda lancar. Ya, tadi kembali lagi sama episode kehidupan. Dan itu nyambung. Ya, jadi bukan kenapa Anda gak sponsorin. Kenapa sponsor tuh susah Pak, gak kayak orang lain. Saya kemarin ngobrol dikit sama teman saya, tetangga saya. Ngobrol dikit paling cuma 2 jam. Besok langsung gabung. Padahal presentasinya sama aja. Gak ada yang beda. Nih sama kayak Anda juga, Anda udah presentasi. Ngeluarin alat bantunya lah, kadang dikasih diskon lah. Saya diskon setengahnya biar Anda gabung, dia gak gabung-gabung. Bukan karena kurang presentasinya, kurang jago, bukan. Mungkin penyebabnya itu Bapak Ibu. Kita lagi presentasi, pikiran kita malah duit. Kita presentasi malah kitanya, hatinya kita, wah ini awas kalau nggak gabung atau yang lain lagi. Kita lagi presentasi malah ngomongin masa lalu, kita tidak membicarakan masa depan atau visi ke depan atau visioner. Ya. Coba Anda perhatikan aja, ada orang cuma via telepon doang, cuap, orang gabung priority. Padahal ketika ditanya, paham nggak sama bisnisnya? Kagak. Kenapa gabung? Nggak tahu, kepengen aja gabung. Yuk Bapak Ibu, mulai malam ini jadilah orang yang jauh lebih baik. Jadilah orang yang jauh lebih dewasa. Dulu saya sama Pak lebih ke kanak-kanakan, mungkin terlalu dimanja sama orang tuanya, dimanja sama lingkungannya. Mulai sekarang belajar. Zaman sekarang, kalau Anda manja sama diri Anda, lunak sama diri Anda, maka dunialah yang akan keras sama Anda. Tapi kalau Anda keras sama diri Anda, dunialah yang akan terasa lunak. Ya, yuk mulai kapan? Mulai malam ini. Saya ngajak Bapak Ibu jadi orang yang jauh lebih baik lagi.